Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Mary Wahyuni, NIM 2018-0043-419. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen komunikasi dan etika bisnis. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai usaha jasa Eka Laundry. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai perkembangan atau profil usaha jasa Eka Laundry. Eka Laundry adalah salah satu usaha jasa laundry yang didirikan oleh Ibu Kade Ayu Martini yang berdiri pada tahun 2013, yang beralamat di Jalan Raya Jumpai, Gang Jukung nomor 7, Banjarkawan, Desa Jumpai. Eka Laundry membuka jam kerja dari jam 8 hingga pukul 5 sore. Eka Laundry mempunyai penghasilan rata-rata 500 per hari dengan memasang tarif cuci plus setrika yaitu 5.000 per kg, dan jika menyetrika saja hanya 3.000 per kg. Eka Laundry menggunakan 2 mesin cuci dan 1 dryer atau pengering pakaian, mempunyai 2 karyawan dengan 1 orang sebagai pencuci dan 1 orang sebagai penyetrika pakaian. Materi yang kedua yaitu mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Bahwa di dalam analisis SWOT ini ada 4 faktor utama yang akan dilakukan pengamatan, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. 4 elemen tersebut merupakan faktor-faktor strategis perusahaan yang perlu dianalisis dalam kondisi yang ada saat sekarang ini. Yang pertama mengenai strength. Strength merupakan analisis untuk melihat kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat memaksimalkan kekuatan yang sudah ada dimiliki mereka menjadi keunggulan di dalam bersaing. Strength yang dimiliki Eka Laundry yaitu yang pertama, memiliki tujuan usaha. Yang kedua, ruangannya menggunakan kipas angin. Yang ketiga, kemampuan karyawan dalam melayani pelanggan. Yang keempat, harganya terjangkau dan relatif murah. Yang kelima, hasilnya memuaskan, pakaian harum dan bersih. Yang terakhir, terima kiloan dan satuan seperti boneka, jas, remote, dan lain-lain. Kemudian yang kedua mengenai weakness. Weakness merupakan analisa untuk melihat seberapa besar kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dengan mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan akan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang maksimal. Weakness yang dimiliki oleh jasa usaha Eka Laundry ini adalah yang pertama, tempatnya kurang strategis. Yang kedua, tempat usaha yang masih kecil. Yang ketiga, sering mengalami kendala jika di musim hujan. Yang keempat, kurangnya tenaga kerja. Yang kelima, kurang promosi. Yang terakhir yaitu pengelolaan keuangan yang kurang teratur. Yang ketiga ada opportunities. Opportunities merupakan analisa yang dilakukan untuk melihat peluang-peluang apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan sehingga bisa berkembang. Opportunities yang dimiliki oleh Eka Laundry yaitu yang pertama, berada di sekitar villa dan kos-kosan yang banyak penghuninya. Yang kedua, jauh dari usaha jasa laundry yang lain. Yang ketiga, mengurangi waktu dan tenaga konsumen yang sedang sibuk beraktivitas. Yang keempat, perubahan cuaca. Baik, analisis SWOT yang keempat yaitu ada threats. Threats merupakan analisa untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mengancam kelangsungan hidup dari perusahaan. Threat dari Eka Laundry yaitu yang pertama, adanya teknologi yang lebih canggih dalam pengeringan pakaian. Yang kedua, adanya harga pesaing lebih murah pada saat promosi. Yang ketiga, harga bahan baku yang selalu naik. Yang keempat, kualitas yang harus selalu dijaga. Yang kelima, konsumen semakin sensitif terhadap harga. Baik, materi yang ketiga yaitu mengenai kegiatan pemasaran atau bisa disebut dengan marketing mix atau bauran pemasaran usaha jasa Eka Laundry. Bauran pemasaran atau 7P adalah konsep bauran pemasaran yang digunakan dalam pemasaran bidang jasa. Bauran pemasaran tersebut meliputi marketing mix yaitu yang pertama ada produk. Produk Eka Laundry adalah pencucian baju dan menyetrika baju. Maka outputnya adalah cucian yang berkualitas, bukan hanya bersih, harum, tetapi pakaian yang dicuci juga harus awet karena pakaian tersebut dicuci dengan prosedur standar pencucian sesuai dengan jenis dan sifat kain. Eka Laundry menghasilkan output
laundry berkualitas setara dengan hasil laundry besar yang ada di wilayah Kelungkung. Isu yang terpenting mengenai produk laundry adalah bukan sekedar mencuci baju, tetapi mengikuti selera dan kehendak pelanggan. Bauran pemasaran yang kedua yaitu price. Strategi penetapan harga menjadi penting di atas kesadaran Ekolaundry bahwa faktor harga berperan dalam mempengaruhi pengguna untuk kesetiaan pelanggan untuk menggunakan jasa. Di masa yang sama, penetapan harga mesti berasakan kepada objektivitas yang hendak dicapai daripada produk laundry itu sendiri. Penetapan harga laundry per kilogramnya yaitu 5.000 kg untuk cuci plus setrika. Untuk menyetrikanya saja hanya 3.000 per kilogram. Penetapan harga tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa hal tersebut mengedukasi masyarakat pengguna jasa laundry bahwa hanya untuk pencuci kilauan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan laundry lainnya. Bauran yang ketiga yaitu place, di mana tempat yang digunakan oleh Ekolaundry yaitu berada di Jalan Raya Jumpai, Gang Jukung nomor 7. Bauran pemasaran yang keempat yaitu mengenai promotion. Untuk menarik pengguna membeli produk bukannya tugas yang mudah. Mereka perlu dipengaruhi, bukan sekedar diperkenal saja. Mereka perlu diberi kesadaran hingga mereka merasa perlu untuk membeli produk yang ditawarkan. Ekolaundry masih menggunakan jasa manual dari mulut ke mulut ataupun hanya sekedar langsung ke rumah calon konsumen. Bauran pemasaran yang kelima yaitu ada people. People di sini adalah pemilik dan satu orang pegawai Ekolaundry yang memiliki keahlian mencuci dan menyetrika sesuai keinginan pelanggan serta sikap positif untuk secara langsung berinteraksi dengan konsumen. Bauran pemasaran yang keenam yaitu proses. Tahap-tahap proses kerja pada bisnis laundry ini adalah yang pertama, menerima cucian kotor, meliputi penimbangan dan penandaan cucian. Yang kedua, pemilihan jenis pakaian yaitu memisahkan pakaian putih dan bukan putih. Pakaian bernoda berat yang memerlukan proses penghilangan noda khusus. Yang ketiga, proses pencucian dengan menggunakan deterjen. Yang keempat, proses pelembutan dengan menggunakan softener. Yang kelima, proses pengeringan menggunakan mesin pengering pakaian. Yang keenam, proses menyetrika menggunakan setrika dan diberikan pewangi pakaian khusus laundry. Yang ketujuh, proses finishing, dikemas menggunakan plastik kemasan agar tetap rapi dan wangi. Kemudian cucian bersih yang telah selesai dikemas tersebut disimpan di lemari penyimpanan untuk memudahkan pengambilan. Bauran pemasaran yang terakhir yaitu mengenai physical evidence. Lingkungan fisik adalah keadaan atau kondisi yang di dalamnya juga termasuk suasana yang merupakan tempat beroperasinya jasa. Karakteristik lingkungan fisik merupakan segi paling nampak dalam kaitannya dengan situasi. Yang dimaksud dengan situasi ini adalah situasi dan kondisi lingkungan. Dalam hal ini, pemilik maupun pegawai telah melakukan interaksi kepada konsumen serta halnya melakukan komunikasi untuk kebutuhan laundry konsumen dengan diberikannya pakaian kotor agar dicuci dan pemilik laundry akan membuatkan bukti nota untuk pengambilan pakaian yang bersih. Materi yang keempat yang akan saya jelaskan yaitu mengenai analisis, inovasi, dan kreativitas. Adapun analisis, inovasi, dan kreativitas yang terdapat dalam usaha jasa Ekolaundry tersebut yang pertama ada diberikannya layanan super kilat dan tidak mengurangi kualitas daripada pelayanan yang diberikan. Bisa diantar pakaian-pakaian yang sudah selesai dicuci sebagai bonus tambahan dari servis. Yang kedua, ada banyak pilihan pewangi sehingga customer merasa punya banyak pilihan yang mereka sukai. Yang ketiga, ada layanan teknologi ultraviolet digunakan untuk sterilisasi air sehingga air yang digunakan bebas bakteri. Yang keempat, diberi garansi produk jasa yang ditawarkan pada bisnis laundry ini. Yang kelima, bisa menggunakan press plastik untuk membungkus pakaian yang sudah dikerjakan. Baik, sekian presentasi yang saya paparkan pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.